Salam buat Bapak Ibu setanah air, kembali lagi di channel Wanta Informasi terbaru seputar informasi PNS P3K honorer dan informasi lainnya dari pemerintah yang relevan. Di kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu setanah air dan secara khusus Bapak Ibu guru ataupun yang memangku kepentingan di bidang pendidikan. Bapak Ibu, kita sangat bersyukur di mana pada tanggal 20 Oktober telah dilantik presiden baru kita, yaitu Prabowo Gibran, dan disusul dengan pelantikan menteri di kabinet merah putih. Bapak Ibu, seperti biasanya kita tidak heran lagi bahwa Indonesia ini setiap ada tertukarnya pimpinan, maka kebijakan-kebijakan ataupun ketentuan-ketentuan akan ikut juga berubah. Dan termasuk di pendidikan kita, di mana sebelumnya Bapak Ibu ketika bertukar menteri pendidikan dan bertukar juga kurikulum yang digunakan. Nah, dengan juga telah dilantiknya menteri baru kita, yaitu Menteri Pendidikan, di mana Bapak Ibu ada lagi rancangan-rancangan yang baru, ada yang dilanjutkan dan ada juga yang ditiadakan. Nah, apa saja hal-hal yang baru dimunculkan itu Bapak Ibu dan yang dikembalikan untuk dilaksanakan? Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini, dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan informasi ini agar informasi selanjutnya dapat terupdate di beranda Bapak Ibu. Abdul Muti kaji ulang kurikulum Merdeka, UN dan zonasi ganti lagi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengambil langkah cepat terkait polemik kurikulum Merdeka dan berbagai turunannya, termasuk hilangnya ujian nasional UN dan adanya sistem zonasi di dunia pendidikan Indonesia. Sebagai menteri baru, ia sangat peka dengan suara senter di kalangan bawah, terutama berbagai keluhan masyarakat dan pelaku pendidikan dengan sistem yang diterapkan selama ini. Abdul Muti menyampaikan bahwa siap melakukan kajian ulang terhadap kurikulum yang terbilang masih baru tersebut. Kami juga harus mengkaji, ya, ini kan masih baru dan kurikulumnya masih baru, kata Abdul Muti. Berdasarkan keterangan resmi di laman kemendikbud.go.id, dijelaskan bahwa kurikulum Merdeka sudah mulai berlaku secara nasional. Bahkan sudah ditetapkan dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 yang saat itu ditandatangani Nadiem Makarim. Namun menurut Abdullah Muti, belum semua satuan pendidikan sudah dan mampu melaksanakan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional. Nyatanya walaupun dinyatakan harus diterapkan semuanya, kan juga dalam prakteknya juga belum semua satuan pendidikan dapat melaksanakan terangnya. Kendati demikian, Menteri Pendidikan baru ini tidak mau buru-buru mengambil kebijakan seperti harus mengganti kurikulum lagi. Beberapa pertimbangan adanya polemik terkait kurikulum Merdeka, UN, hingga zonasi akan menjadi bahan kajian dalam waktu dekat. Abdul Muti menghendaki berbagai kebijakan yang akan diambil dapat sesuai dengan aspirasi masyarakat terkait keresahan dunia pendidikan. Tokoh Muhammadiyah ini akan melihat dengan seksama apa yang masih menjadi perdebatan terkait UN, zonasi, dan kurikulum Merdeka. Soal ujian nasional, soal zonasi, kurikulum Merdeka, apalagi yang sekarang ini masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat lagi secara seksama jelasnya. Lalu apakah ada kemungkinan kurikulum Merdeka akan diganti? Abdul Muti belum menentukan keputusannya. Saya belum sampai pada keputusan itu, intinya kami ingin mendengarkan dulu, pungkasnya. Jadi itu informasi terbaru Bapak Ibu tentang kurikulum dan juga UN dan juga zonasi yang disampaikan oleh Abdul Muti, di mana Bapak Ibu akan dikaji lebih dalam apakah diganti kurikulum kita atau tidak. Jadi Bapak Ibu, kita berharap saja semoga apa yang dilakukan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, ya, dapat memihak untuk kepentingan pendidikan kita di Indonesia untuk lebih maju ke depannya. Demikian informasi ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.